Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Puja di channel Rais Buryete. Jika channel ini bermanfaat jangan lupa klik like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puja di channel Rais Buryete. Oke, baiklah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang panduan SEO YouTube terbaru 2021. Sama seperti di Google, di YouTube pun kalian harus memenangkan persaingan dari hasil pencarian YouTube ya, atau pencarian search engine atau SEO. Kalian juga harus muncul di peringkat teratas dari hasil pencarian YouTube. Nah, bagaimana cara memenangkan persaingan tersebut? Kalian ikuti video ini sampai akhir ya, jangan di skip karena tahap-tahap dari awal itu sangat penting. Kalau kalian skip nanti ada step yang bakal ketinggalan. Nah, untuk menerapkan SEO YouTube yang tepat, kita bisa memenangkan persaingan YouTube dan mendatangkan banyak penonton. Nah, kalau kalian baru masuk ke dalam dunia sosial video YouTuber dan berharap memiliki view yang banyak, ikuti langkah ini ya. Untuk yang pertama harus kita pahami adalah pengertian SEO YouTube. YouTube dipakai untuk platform, promosi, branding, atau mencari uang dari iklan, sama halnya dengan website atau blogger ya. Biasanya blogger banyak seperti itu kalau website. Nah, traffic yang tinggi pada video dan bermunculan iklan akan dikonversikan menjadi penghasilan dan bisa diambil secara berkala. Kalau video kita memiliki view yang tinggi, penghasilan juga akan mengikuti ke kita. Itulah kenapa kita harus melakukan optimasi SEO YouTube. Nah, SEO YouTube adalah langkah optimasi dari video yang kalian buat dan unggah di YouTube. Nah, tujuan utama optimasi ini adalah membuat video kita lebih banyak diakses oleh masyarakat atau halayak. Dengan kata kunci tertentu, video kita harus muncul di paling atas. Nah, itu langkah yang paling penting ya. Nah, YouTube itu adalah mesin pencari, sama halnya dengan Google. Jadi, apa saja yang ada di basis data bisa kita temukan dengan kata kunci tertentu. Misalnya kita mencari masak-masakan. Karena konsep ini sama halnya dengan SEO website. Video juga butuh optimisasi seperti pemberian kata kunci, tag, atau lainnya. Kalau kita bisa mengoptimalkan video dengan menerapkan teknik SEO, video bisa lebih mudah ditemukan di platform. Selain itu, video juga bisa muncul dalam pencarian di YouTube, mengingat platform ini juga dimiliki oleh Google. Untuk mengetahui informasi lebih jelas tentang panduan SEO YouTube, kalian ikuti videonya, jangan sampai di skip ya. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan SEO YouTube yang kita miliki. Langkah itu terdiri dari yang pertama itu ada riset keyword, yang kedua itu ada membuat video dengan kualitas terbaik, yang ketiga ada optimasi metadata, yang keempat ada promosi video, dan yang kelima ada memanfaatkan YouTube Analytics. Nah, riset keyword ini dalam panduan SEO ya, kita juga mengenal yang namanya kata kunci atau kata keyword ya. Sama halnya dengan konten yang ada di website. Kita menempatkan kata kunci dengan kerapatan tertentu, mulai dari kata kunci utama, turunan, hingga sinonimnya atau dan lain-lain. Nah, kata kunci ini pada YouTube akan menentukan posisi dari konten yang kita buat. Misalnya di sini kita atau membuat cara membuat terasi. Kita salah ketik di sini, kita klik. Nah, bisa kalian lihat di sini, kata kunci pada YouTube akan menentukan posisi dari konten yang kita miliki. Misalnya kata kuncinya cara membuat terasi seperti yang kita ketikkan di sini. Kata kunci ini tentu memiliki persaingan yang besar karena yang memiliki viewer lebih banyak dan pengikut lebih besar akan berada di peringkat teratas. Kita searching di sini, kita cari, kita lihat di sini ya. Nah, di sini bisa kalian lihat di sini ada kontennya. Nah, kalau kalian ingin memaksimalkan konten video yang sudah atau akan dipubliskan, kita harus menentukan yang pertama itu temukan kata kunci sesuai tema. Nah, kalau mau terjun ke dunia YouTube secara profesional, yang harus kita pikirkan terdahulu adalah tema. Misalnya kalian membuat tema dengan tema otomotif, berarti tentang otomotif. Terus misalnya kalian membuat tema tentang masak-masak, tutorial, segala macam, berarti kalian harus
ke dunia itu dan harus konsisten dalam membuat video tentang masak atau tentang otomotif. Nah, kata kunci ini penting untuk menarik banyak penonton baru kalau halaman YouTube kita masih terbilang baru. Kalau sudah lama dan memiliki basis penggemar yang banyak, unggah satu video saja bisa trending, bisa banyak viewersnya. Namun kalau masih pemula, kita harus kerja cerdas dengan memaksimalkan kata kunci. Terus di sini kita bisa menganalisis tren terbaru. Nah, kita bisa perhatikan di tab tren di YouTube pada periode tertentu video nomor 1 seterusnya memiliki tema yang sama, misalnya tentang ulasan kasus yang sedang heboh atau ada kejadian yang menggemparkan. Nah, dari sana kita bisa melihat video yang berlaku tren atau yang lagi tren saat itu, yang bisa mengundang viewers kita itu banyak. Ini kita bisa koleksi kata kunci di Google. Nah, sekitar 20-40% traffic ya yang masuk di YouTube berasal dari pencarian organik di Google. Mengingat porsi pencarian dari sana cukup besar, jadi kita harus menghimpun kata kunci yang sedang kita kembangkan sesuai dengan tema. Nah, dengan kata kunci yang tepat dan juga tambahan tren yang sedang terjadi, optimasi yang bisa kita lakukan lebih mudah. Meski demikian, konten orisinal tetap harus dibuat agar kanal YouTube yang kita buat tidak terkesan copy paste atau plagiat ya. Buat kualitas video itu yang terbaik. Nah, di sini biasanya saya menggunakan aplikasi Filmora untuk editing. Terus untuk rekam layar biasanya saya menggunakan aplikasi rekam layar. Bisa kalian lihat di video saya sebelumnya, sudah saya jelaskan untuk aplikasi editing video baik untuk pemula. Terus di sini adalah perbaiki kualitas editing ya. Kita harus memperbaiki kualitas editing kita karena editing itu sangat menentukan viewers itu tertarik atau tidak melihat video kita. Karena kalau video kita tidak menarik, viewers tidak akan mau menonton itu sampai jeda yang lama. Harus pastikan original video kita. Kita tidak boleh plagiat dari video lain atau kita tidak boleh mengambil video orang lain dan kita upload di YouTube kita. Itu namanya plagiat atau nanti kita bisa kena klaim hak cipta. Jadi nggak boleh ya. Nah, terus kita juga harus memperhatikan durasi. Nah, durasi yang terbaik untuk membuat video itu biasanya yang paling sering orang tonton itu jangan terlalu pendek, jangan juga terlalu panjang. Jadi harus sedang-sedang saja. Paling tidak jedanya harus 5 menit atau 8 menit sampai 10 menit. Kalau normalnya 8 menit sampai 10 menit saja karena itu durasi yang sangat tidak terlalu pendek juga, tidak terlalu panjang, jadi sangat pas. Terus kita juga harus membuat thumbnail yang menarik. Nah, thumbnail ini kunci utama juga untuk membuat video kita itu diklik orang atau tidak. Kalau thumbnail kita tidak menarik, orang tidak ingin atau tidak mau mengeklik video kita karena thumbnail saja tidak menarik. Jadi kita harus membuat thumbnail itu semenarik mungkin. Kita juga harus mempertimbangkan selera penonton. Di sini misalnya ini thumbnailnya seperti ini yang saya buat. Nah, selera penonton itu atau sesuai kebutuhan daripada viewers. Misalnya viewers itu lagi sedang apa, sekarang lagi tren apa, kemarin lagi tren cara aktivasi BSI Mobile karena BSI Mobile lagi upgrade. Jadi saya buat video ini. Makanya saya buat video ini ternyata lumayan yang nonton karena banyak sekali yang butuh video panduan cara aktivasi BSI Mobile. Jadi sesuai kebutuhan juga dan selera penonton. Nah, kita juga harus membuat judul yang memuat kata kunci turunannya atau sinonimnya. Jadi kata kunci judul akan digunakan sebagai umpan saat melakukan pencarian. Terus kita juga harus melakukan optimasi deskripsi video. Jadi kita harus menjelaskan ya apa yang kita lakukan di video itu. Karena nanti kalau kita tidak melakukan kata kunci juga di deskripsi video, nanti orang bingung video ini tentang apa. Cuman thumbnailnya aja yang seperti ini, nanti deskripsinya beda, isinya juga beda, jadi orang bingung. Kita juga harus melakukan tag yang tepat. Jadi misalnya kita membuat video tadi cara membuat terasi, jadi tag kita juga harus cara membuat terasi terbaru 2021, harus mendekati dengan judul atau kata kunci yang kita gunakan, harus sesuai dengan video, judul, deskripsi, isi, jadi itu harus sama semua, karena kalau beda nanti orang bingung video ini tentang apa, kok beda-beda. Nah, gunakan media sosial yang tepat. Media sosial ini memiliki peran yang cukup penting untuk melakukan konten marketing dalam bentuk apapun termasuk video. Misalnya di sini kita bagikan, misalnya di sini kita klik titik 3, di sini kita bagikan seperti itu ya, kita bisa bagikan ke
ke sosial media yang bisa kita pilih di sini. Kita cukup melakukan share di media sosial yang kita miliki seperti Facebook atau IG atau WhatsApp seperti itu ya. Berikan link atau thumbnail video yang berisi ringkasan atau bagian-bagian yang bisa membuat orang penasaran. Seperti misalnya linknya itu langsung ada deskripsinya. Nah, deskripsi itu harus kita membuat orang penasaran juga apa isi dari video itu, penjelasannya yang lebih jelas lagi. Kalau dia penasaran, dia akan ngeklik video kita. Terus di sini juga kita manfaatkan juga kolom komunitas. Kolom komunitas ini sepele ya kalau bagi orang-orang yang biasa mungkin, tapi kalau dimanfaatkan sekali dia akan sangat bermanfaat. Nah, mungkin dari video penjelasan panduan SEO YouTube terbaru 2001 mungkin cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan, kalian boleh komentar di bawah, kasih masukan agar saya bisa memperbaiki video saya selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and see you in the next video.